Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat beruntai salam semoga selalu tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut atas judul yang mungkin bapak-bapak sudah terima, kita tidak dalam rangka menyalahkan agama orang lain, bukan. Tetapi kita ingin mengetahui bahwa Bible yang dalam hal ini menjadi Alkitab bagi agama Kristiani, di dalamnya ada New Testimony dan Old Testimony. Nah, ternyata di dalam Bible yang sesungguhnya dulunya adalah warisan daripada kitab Taurat dan Injil yang murninya dulu tuh, ya. Itu ternyata memberikan data yang persis, akurat dan nyata, ya, bahwa ada di dalam Alkitab atau di dalam Bible tersebut penjelasan tentang karakteristik sifat-sifat Nabi Muhammad, ya. Kenapa begitu? Karena setiap kitab yang Allah turunkan sebelum datangnya Nabi Muhammad itu dapat dipastikan akan bercerita dan menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Karena ya, terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman yang pada umat-umat terdahulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad dan sebelum datangnya Al-Quran mengimani keberadaan Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman itu merupakan salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman bagi umat Islam terlebih dahulu. Jadi umat Nabi terdahulu itu wajib meyakini adanya nabi akhir zaman. Itu bagi umat. Bagi Nabi sendiri itu wajib mempersiapkan diri untuk beriman dan membela Nabi Muhammad. Jika dalam kasus perjalanan mereka sebagai Nabi dan Rasul, tiba-tiba di saat itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Ya, mohon maaf misalnya nih, walaupun gak kejadian ya. Misalnya di zaman Nabi Ibrahim, ya, ternyata di zaman Nabi Ibrahim misalnya Allah utus Nabi Muhammad tuh, maka Nabi Muhammad menjadi nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak yang pada waktu itu jadi nabi turun. Jadi umat biasa untuk kemudian membela Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Itu begitu peraturannya di semua nabi, ya. Dalam Al-Qur'an menetapkan sedemikian, ya. Itu. Demikian pada waktu Nabi Musa, ketika Nabi Musa jadi nabi, tiba-tiba misalnya Allah mengangkat Nabi Muhammad lahir di situ, ya, maka Nabi Musa harus turun lalu beriman kepada Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad, begitu. Pada waktu misalnya Nabi Isa, di waktu Nabi Isa itu lahir Nabi Muhammad, Nabi Isa turun jadi nabi dan jadi rasul, jadi umat biasa untuk kemudian beriman kepada Nabi Muhammad dan kemudian membela perjuangan Nabi Muhammad. Begitu peraturan para nabi sebelumnya, ya. Namun menjadi sunnatullah bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad berbarengan dengan nabi-nabi yang lain, sehingga tidak ada satu nabi pun yang turun jabatannya. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul pun yang turun jabatannya gara-gara munculnya Nabi Muhammad. Tapi kalau nabi lain bersama nabi yang lain diutus bersamaan itu hal yang biasa, ya. Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi, anaknya Ismail dan Ishak jadi nabi juga. Nabi Ayub, Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, dua-duanya jadi nabi. Nabi Musa punya saudara sepupu Nabi Harun diangkat jadi nabi, dua-duanya. Nabi Zakaria punya anak Yahya diangkat jadi nabi, dua-duanya, ya. Hanya Nabi Muhammad yang atau nabi-nabi yang lain juga yang kadang-kadang hanya sendiri saja. Nah, itu yang kita akan ungkap.
Kemudian yang perlu kita perhatikan kembali adalah bahwa keberadaan Nabi Muhammad itu sudah dicanangkan dan diingin-inginkan oleh nabi terdahulu. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim ayat 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Di situ ada pernyataan dari Nabi Ibrahim bahwa beliau menempatkan keturunannya di lembah yang tidak tumbuh rerumputan dan tidak tumbuh pepohonan, di dekat Baitil Muharram, yaitu dekat Ka'bah. Ya. Nah, memang dalam urutan sejarah dari zaman Nabi Ibrahim sampai datangnya lahir Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah di dekat Ka'bah atau di sekitar Makkah. Enggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad. Berarti ini merupakan lahirnya Nabi Muhammad sebagai ijabahnya Allah kepada doa Nabi Ibrahim yang ia meninggalkan keturunannya di sisi Ka'bah. Ya, maka lahir lagi nanti keturunannya dari Nabi Ismail, terus nanti sampai keluarga Bani Quraisy lahirlah Nabi Muhammad. Itu. Doa yang Nabi Ibrahim berikutnya sampaikan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Nabi Ibrahim. Wahai Tuhanku, utuslah di antara mereka satu orang rasul yang bisa membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan sunnah, serta membersihkan jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini juga doa Nabi Ibrahim agar dimunculkan, agar diutus seorang rasul dari kalangan orang Arab, dari kalangan anak-anak Nabi Ibrahim juga. Nah, itu doanya. Itu 2000 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ya. Lalu kemudian Nabi Isa menyatakan, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah dan yang membenarkan kitab yang ada di hadapan kalian, yaitu kitab Taurat. Jadi Nabi Musa kita punya Taurat, terus nanti diutus juga Nabi Isa. Nabi Isa jadi punya dua syariat, ya, syariat Taurat dan syariat Injil jadinya, ya. Tidak berjauhan. Kalau kira-kira Taurat itu berkaitan dengan syariat, kalau Injil itu berkaitan dengan akhlak, dengan tasawufnya begitu, ya. Nah, selain itu saya juga memberikan kabar gembira sebagai pemberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelah saya yang namanya sangat mulia. Tidak ada lain nabi yang diberitakan Nabi Isa itu adalah yang bernama Ahmad, ya. Atau nama yang terpuji, nama yang hampir sama dengan kata-kata Ahmad, yaitu Muhammad, ya. Tapi tatkala datang Rasul ini kepada mereka dengan membawa bukti yang jelas, lalu mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Para bapak sekalian, ada sunnatullah dalam semua kitab yang disebut dengan al-mu'jizat al-ghaibiyah al-mustaqbalah. Ya, setiap kitab itu begitu punya mukjizat al-ghaibiyah al-mustaqbalah, yaitu mukjizat pemberian berita gaib, peristiwa yang belum terjadi di masa yang akan datang. Ya, Taurat, Injil, Zabur itu mempunyai prediksi, ya, beberapa kejadian besar yang akan muncul, ya, pada masa yang akan datang. Sesudah lahirnya Zabur, sesudah lahirnya Taurat, sesudah lahirnya Injil. Nah, itu namanya disebut dengan al-mu'jizat al-ghaibiyah al-mustaqbalah. Al-Qur'an juga begitu. Misalnya menceritakan tentang kekalahan Romawi, ya. Kekalahan Romawi itu sudah dijelaskan pada zaman Nabi Muhammad, tapi zaman Nabi Muhammad Romawi belum ada penyerangan pada waktu itu. Umat Islam pada masa Nabi Muhammad itu belum punya kemampuan yang luar biasa untuk mampu mengalahkan
Romawi. Nah, nanti pada zaman Umar bin Khattab baru ada penyerangan kepada bangsa Romawi, dan di saat itu terjadilah kekalahan, dan itu sudah diramalkan oleh Al-Qur'an ya. Nah, itu yang disebut dengan al-mu'jizat al-ghaibiyat al-mustaqbalah ya. Mukjizat, berita yang gaib terhadap masalah yang akan datang. Pada waktu ayat turun alif lam mim ghulibatir rum, itu di zaman Nabi udah ada ayatnya, tapi realisasi kekalahan Romawi belum terlaksana pada waktu itu ya, belum terlaksana. Baru nanti terlaksana pada masa Umar bin Khattab. Nah, demikian juga Bible yang di dalamnya mengandung Old Testimony dan New Testimony, itu salah satu yang menjadi mukjizat al-ghaibiyah al-mustaqbalah pada Bible tersebut adalah kitab ini menceritakan dan menjelaskan karakteristik Nabi Muhammad ya. Nah, itu maka pendeta Yahudi dan Nasrani ya, kita sebut saja sebagai rahib pada waktu itu sudah memiliki insting yang mendalam, kira-kira begitu. Dulu kan mereka memang betul-betul takwa kepada Allah, sama seperti kita. Mereka adalah muslim di zaman Nabi Musa dan muslim di zaman Nabi Isa gitu ya. Nah, mereka membaca kitab Allah, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, maka diberitakan bahwa karena saking seringnya mereka membaca tentang kitab Taurat dan Injil yang di dalamnya mengandung berita tentang Nabi Muhammad, maka katanya mereka lebih mengenal karakter Nabi Muhammad dibandingkan dengan karakter anak-anaknya sendiri ya. Pendeta kan, kalau kita lihat sekarang kan mereka adalah orang-orang yang menguasai Alkitab gitu kan ya, di dalam dunia Kristiani itu. Nah, maka ya mungkin sama dengan para ulama, para kiai, mereka adalah orang yang menguasai Al-Qur'an. Nah, saking mereka pada waktu itu sering membaca Taurat dan Injil, sehingga menjadi darah daging di kalangan mereka mengenal karakteristik Nabi Muhammad. Al-Qur'an pun memberitahukan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab yang kami berikan kitab kepada mereka itu mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi kalau bapak punya anak nomor 1 namanya Ahmad, lahir hari ini ya, tanggal sekian di rumah sakit sana ya, itu tahu gitu karakteristiknya. Pendeta dulu, rahib terdahulu itu dengan Nabi Muhammad begitu, bahkan bisa lebih kenal kepada karakter Nabi Muhammad dibandingkan dengan anak-anaknya, karena kitabnya mereka hafal dulu pada waktu itu ya. Nah, sekarang mari kita buktikan beberapa ayat yang di dalam Alkitab itu memang mengandung berita-berita al-ghaibiyah al-mustaqbalah, khususnya tentang karakteristik Nabi Muhammad. Mari kita lihat, nanti kalau Bapak punya Alkitab dibuka juga boleh ya. Itu ada Yesaya 29 ayat 12. Yesaya pasal 29 ayat 12 di sana mengungkapkan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tak dapat membaca. Ini di dalam Yesaya 29:12. Ini ingin mengungkapkan apa para bapak? Bahwa kitab, dalam hal ini Al-Quran maksudnya, diberikan kepada seseorang yang tak dapat membaca. Ya, ingat, tidak ada satu nabi yang Allah utus dia mempunyai kitab lalu nabi tersebut enggak dapat membaca kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabi terdahulu itu kitabnya udah jadi materi tertulis. Zabur Allah berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud mendapatkannya dalam bentuk objek atau materi tertulis. Enggak mungkin Nabi Daud enggak bisa membaca. Ya. Nabi Musa mendapatkan kitab di Gunung Tursina, termasuk Ten Commandment ya, itu juga sudah bentuk materi tertulis.
Mustahil kalau Nabi Musa sebagai nabi yang disuruh untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya punya kitab, tapi Nabi Musanya nggak bisa membaca. Nabi Isa mendapatkan Injil juga demikian sebagai objek tertulis, materi tertulis. Ya, nah Nabi Isa udah pasti bisa membaca. Ya, kenapa? Karena dia nggak mungkin untuk menyampaikan materi isi kandungan kitab Injil kepada kaum muslimin yang mengikuti Nabi Isa pada waktu itu kalau Nabi Isanya tidak bisa membaca apa yang ada di dalam kitab Injil. Nabi Muhammad saja yang kitabnya itu turun bukan dalam bentuk materi tertulis, tapi dalam bentuk wahyu yang masih harus dihafal oleh Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat 30 juz itu tak ada satupun materi tertulis yang turun dari Allah. Ya, bentuknya non materi. Ya, bentuknya non materi. Nah, pada awal turunnya yang pertama kali itu tercatat di dalam Yesaya 29:12 itu menyatakan bahwa pertama kali ayat itu turun lalu Jibril menyuruh membaca kepada Nabi Muhammad. Yang pertama diberitakan bahwa Al-Quran bukan materi tertulis. Yang kedua disampaikan juga melalui berita yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad bukanlah orang yang bisa membaca dan juga bisa menulis. Lalu kalau begitu ketika disuruh baca oleh Jibril, Nabi Muhammad mau baca apa? Ya, nggak ada bacaannya, nggak ada bahan tertulisnya, nggak ada materi atau objek tertulisnya. Nah, maka Nabi Muhammad menjawab, aku tak dapat membaca. Nah, ya, ini tertulis di dalam Yesaya 29:12. Nah, dengan demikian maka ayat Yesaya 12 ini ingin menjelaskan sebagai bentuk akan kelahiran dan keberadaan Nabi Muhammad, ya, untuk kemudian menjadi berita bahwa turunnya ayat itu, ya, ternyata tidak dapat dibaca oleh Nabi Muhammad karena memang Nabi Muhammad disebut sebagai nabi yang ummi. Dan yang kedua, Nabi Muhammad tidak mendapatkan materi tertulis kitab Al-Qur'annya pada waktu itu. Jadi Nabi Muhammad pantas kalau tidak bisa membaca. Ya. Nah, keterangan Yesaya 29:12, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tak dapat membaca, sangat relevan dengan peristiwa turunnya wahyu pertama pada surah Al-Alaq 1-5. Ya, di mana dalam Sahih Bukhari tertulis hadis yang bersumber dari Aisyah pada waktu itu ketika Jibril memerintahkan Iqra, ya, Jibril memerintahkan Iqra, jawaban Nabi, ma ana biqari'in, saya tidak dapat membaca. Ya, Sahih Bukhari itu menjelaskan hadisnya dari Aisyah. Berarti kalau hadisnya ini dari Aisyah, beritanya sudah tersimpan lama tuh begitu. Karena Nabi kan kawin dengan Aisyah setelah Nabi nikah dulu dengan Khadijah. Selama Nabi memiliki istri Khadijah, Nabi nggak pernah nikah dengan perempuan manapun. Ya, Khadijah meninggal, baru Aisyah dinikahi oleh Nabi. Ketika diceritakan bahwa Aisyah itu usianya 9 tahun. Ya, tapi memang kecerdasan Aisyah itu luar biasa. Tapi yang paling pasti cerita ini diambil dari Aisyah dan ia merupakan istri Nabi. Jadi wajar kalau dia punya pengetahuan tentang cerita itu gitu. Apa ceritanya yang diambil dari Aisyah itu? Faja'ahul malak faqala qra. Datang kepadanya malaikat, lalu malaikat berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Jawaban Nabi Muhammad, saya tak dapat membaca. Ma ana biqari'in. Lalu Jibril mengambil aku, memeluk aku sehingga saya merasa lelah. Tsumma arsalani, lalu ia melepaskan aku, faqala qra, qultu ma ana biqari'in. Jibril berkata, baca. Aku menjawab, aku tak dapat membaca. Lalu Jibril mengambil aku dan memeluk aku sehingga saya merasa lelah, lalu melepaskan aku, lalu ia berkata, Iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari'in.
ya. Aku menjawab, aku tak dapat membaca. Sampai 3 kali. Baru Jibril mengajarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini ayatnya. Tapi kasusnya tadi turunnya itu sama. Ya. Yesaya bilang 29:12, bacalah, jawaban Nabi, aku tak dapat membaca. Sebagaimana itu terjadi atau dijelaskan atau diramalkan di dalam Yesaya 29:12, fakta kejadiannya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, persis sebagaimana yang tercantum di dalam Yesaya 29:12 tersebut. Ini artinya apa kalau begitu? Menjadi fakta, ya. Yang dari zaman Nabi Isa lah paling tidak. Kalau seandainya dari kumpulan Taurat dan Injil kelak kejauhan kali dari Nabi Musa. Anggap aja kalau seandainya Yesaya itu adanya di zaman Nabi Isa misalnya, itu kan berarti 571 tahun ya sebelum Nabi Muhammad lahir, itu Injil udah ada. Ya. Yesaya kalau kemungkinan besarnya udah ada juga kalau begitu ayatnya, ya kan? Nah, 571 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, berita tentang proses penerimaan wahyu sudah terekam terdahulu di dalam kitab Yesaya 29:12 yang notabene-nya ada dan turun di zaman Nabi Isa dan dibaca oleh kaum muslimin pada waktu itu, kemudian diwariskan berikut-berikutnya oleh kaum Kristiani sampai datangnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi sampai datangnya Nabi Muhammad itu ajaran Kristiani itu sudah mengakui dan sudah menetapkan Yesus sebagai Tuhan pada waktu itu, karena pengakuan Yesus sebagai Tuhan itu hasil konsili tahun 425. Ya, 425 itu ada hasil konsili di gereja pada waktu di Vatikan mengangkat dan menetapkan Yesus sebagai Tuhan. Tapi Yesaya 29:12 enggak ada yang berani berubah. Ya. Mohon maaf, andaikan ajaran Kristiani itu menetapkan Yesus sebagai Tuhan itu adalah sebagai perubahan ajaran agama begitu misalnya, mestinya mereka berani dong mengubah kitab sucinya, ya. Nah, tetapi faktanya Yesaya 12 dari zaman Nabi Isa masih ada, zaman pelantikan atau penetapan Yesus sebagai Tuhan tahun 425 Yesayanya masih ada, sampai sekarang Yesaya 29 itu masih ada dan orang Kristen masih membaca sampai sekarang. Sulit bagi orang Kristen, orang Nasrani untuk berkata begini, ini Yesus, ayat ini untuk Yesus gitu misalnya, ayat ini buat Nabi Isa. Enggak ada kejadiannya, enggak ada peristiwanya. Di mana kejadian Nabi Isa dikatakan seperti itu gitu, ya. Kalau ingin dikatakan bahwa ayat 29 Yesaya 29 ini kasusnya terjadi pada Nabi Isa, itu enggak ada kejadiannya, ya. Karena pada waktu turunnya wahyu kepada Nabi Isa itu bukan perintah membaca, ya, tapi perintah dalam bentuk yang sudah tertulis dan tinggal diamalkan begitu, ya. Kalau Nabi Muhammad kan disuruh baca dulu, ya, baru kemudian nanti disuruh mengamalkannya. Nah, dengan demikian Yesaya 12 menjelaskan tentang turunnya wahyu, hadis Bukhari dari Aisyah menjelaskan juga turunnya wahyu dan itu bersesuaian, ya, bersesuaian. Berikutnya akan kita temukan lagi Ulangan pasal 18 ayat 18, ya. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya, diingat nih baik-baik. Nanti Bapak juga boleh cari di Ulangan 18:18. Dalam Al-Quran kita kenal Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang mampu berdialog dengan Allah langsung, ya. Nabi Muhammad, saya tidak pernah membaca data bahwa Allah memanggil Nabi Muhammad, wahai Muhammad begini, lalu Nabi Muhammad bilang iya gitu, enggak ada ayatnya, ya. Kalau Allah menjelaskan ya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, itu namanya Allah sedang bercerita kalau begitu. Tapi untuk berdialog langsung, wahai Muhammad kamu begini, umatmu begini, enggak ada. Tapi Nabi Musa memang dalam Al-Quran juga Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berdialog dengan Nabi Musa dengan dialog yang baik gitu, ya. Nah,
Dengan kata lain begitu, di situ ada di dalam, berarti di dalam Taurat ini, di dalam Old Testimony Allah menyatakan, Allah berfirman kepada Nabi Musa, seorang nabi, ya, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, jadi dari kalangan mereka sendiri, seperti engkau ini. Seperti engkau ini. Seperti engkau ini maksudnya karena dialog Allah kepada Nabi Musa, maka Nabi itu maksudnya sama dengan Nabi Musa. Itu begitu. Karena yang diajak ngomong adalah Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Apa yang dimaksud bahwa aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya? Artinya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad bukan melalui materi tertulis, bukan objek tertulis, bukan objek bacaan, tapi maksudnya Nabi Muhammad disuruh ngapal lalu kemudian mengungkapkannya dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk bacaan, ya. Nah, faktanya begitu. Sampai Nabi Muhammad wafat, ya, itu tidak ada satupun benda tertulis yang di dalamnya mengungkapkan bahwa ini adalah Al-Qur'an, ya. Kapan Al-Quran itu mulai tertulis? Nanti di zaman Abu Bakar. Itu pun atas perintah atau usulan Umar bin Khattab. Itu pun melalui perdebatan yang panjang antara dua orang besar ini. Umar mengusulkan supaya ditulis Al-Quran, Abu Bakar menolaknya mentah-mentah. Ya, Abu Bakar menolaknya mentah-mentah. Tapi akhirnya dengan dialog yang panjang, dibantu dengan berbagai macam pihak, akhirnya Abu Bakar siap untuk menerimanya. Sekali lagi Ulangan 18:18, yang pertama dialog Allah kepada Nabi Musa ingin menyatakan adanya seorang nabi, lalu firman nabi itu ya tidak dalam bentuk tertulis tapi dalam bentuk ungkapan, bacaan, ya, hafalan. Nah, ungkapan Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka ini seperti engkau ini, artinya akan lahir nabi seperti Nabi Musa. Ya, akan lahir nabi seperti Nabi Musa. Nah, sekarang yang jadi masalah, siapakah nabi yang sama seperti Nabi Musa? Karena kan pada zaman Nabi Musa berarti masih ada nabi-nabi yang lain tuh. Ya. Di zaman Nabi Musa paling tidak menjelang datangnya Nabi Muhammad itu Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya bareng tuh. 571 tahun sebelum datangnya Nabi Muhammad itu Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya berbarengan diutus, ya. Nah, maka siapa kalau begitu? Apakah Nabi Musa, apakah Nabi Zakaria, apakah Nabi Yahya, apakah Nabi Isa, apakah Nabi Muhammad yang sama dengan Nabi Musa itu, ya. Nah, maka Nabi Isa atau Nabi Muhammad, fakta bahwa Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Musa dijawab oleh keyakinan Kristiani, di mana paling tidak ada beberapa ketidaksamaan. Yang pertama, Isa tidak seperti Nabi Musa karena menurut Kristiani Isa adalah Tuhan. Ya, ini dogma yang nggak bisa dibantah nih. Ya, kalau orang Kristen bilang, oh enggak, kami tidak beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Yesus anak Tuhan, tetap saja juga bagian daripada Tuhan. Mereka kan punya keyakinan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, dan juga ada Tuhan Anak. Jadi tetap saja mereka harus meyakini bahwa Yesus adalah sebagai Tuhan. Tapi dengan demikian maka Musa tidak sama dengan Isa, karena pernyataan Musa sebagai Tuhan tidak ada di kalangan bangsa Yahudi, ya. Nah, di kalangan bangsa Nasrani ada pernyataan bahwa Isa atau Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Nah, jadi antara Musa dengan Isa sudah tidak sama kalau begitu. Yang kedua, menurut kaum Kristiani itu yang namanya Isa atau Yesus mati untuk menebus dosa-dosa dan mati di tiang salib. Itu juga fakta dan dogma yang tidak bisa diubah. Orang Kristen wajib menyatakan demikian karena mereka punya dosa turun-menurun yang hanya bisa diampuni oleh Yesus. Dan pengampunannya itu melalui proses penyaliban yang ada pada diri Yesus. Nah, kasus sedemikian ini menyebabkan antara Musa dengan Isa atau Musa dengan Yesus tidak sama kalau begitu, ya. Karena Musa tidak mati di tiang salib, Musa tidak mati dalam rangka menebus dosa umat Yahudi.
Andaikan Yesus mati menebus untuk umat Kristiani, maka Nabi Musa tidak mati disalib untuk menebus dosa orang-orang Yahudi. Tidak. Berarti kalau begitu antara Isa dengan Nabi Musa tidak punya kesamaan. Ketiga tidak sama ini, menurut Kristiani Yesus pergi ke neraka selama 3 hari. Ada keyakinan demikian, ya, bahwa Yesus diperkenankan oleh Tuhan, Isa diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat neraka selama 3 hari. Tetapi Musa tidak pernah diangkat oleh Allah, diberitakan oleh Allah bahwa Musa pernah melihat, pernah masuk atau merasakan neraka. Ya, tidak ada beritanya, baik di Bible ataupun di Old Testimony atau New Testimony, bahkan sampai Al-Quran tidak pernah memberitakan adanya Musa masuk ke dalam neraka atau melihat neraka. Tapi kalau Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun, itu jelas ceritanya, sampai laut terbelah dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian berdialog dengan Fir'aun dengan tongkat dan ularnya, itu semuanya terekam dengan baik. Masih ada waktunya? Sampai jam berapa? Apa? Atau kita buka tanya jawab dulu? Silakan kalau ada. Ustaz Rami ada di mana? Lanjut aja ya. Baik. Ya. Dari 3 fakta ketidaksamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, maka dengan demikian nabi yang Allah utus yang sama dengan Nabi Musa berarti mengarah kepada nabi yang lain kalau begitu, bukan kepada Nabi Isa. Maka siapa kalau begitu? Perlu untuk data-data. Yang pertama, kita datakan kembali tentang ayah dan ibu. Ya. Nabi Musa lahir dari perkawinan adanya ayah dan ibu. Nabi Muhammad juga mempunyai ayah dan ibu, tetapi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam agama Kristiani itu hanya mempunyai ibu saja, Bunda Maria. Dan ayahnya bukan seorang manusia, karena itu Yesus atau Nabi Isa Al-Masih tidak sama seperti Nabi Musa, tetapi nabi yang sama seperti engkau ini itu adalah Nabi Muhammad kalau begitu. Karena Nabi Muhammad karakteristiknya sama dengan Nabi Musa dari hal memiliki ayah dan ibu. Ya, kita pasti sudah mengetahui dah, semua orang, bahkan bukan dia orang Kristen, bukan dia orang Islam, Hindu, Buddha juga dapat memahami benar bahwa ya Nabi Isa adalah satu nabi yang lahir tanpa memiliki bapak. Itu udah cerita dunia begitu. Dengan kata lain kalau begitu antara ayah dan ibu ini sudah memiliki nilai yang berbeda ya bagi Nabi Muhammad, Nabi Musa dan Nabi Isa, di mana Nabi Muhammad dan Nabi Musa punya ayah dan ibu, sementara Nabi Isa tidak punya ayah. Yang kedua, perbedaan berikutnya adalah dari segi kelahiran. Ya, Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah melalui percampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tetapi Yesus diciptakan dengan keajaiban istimewa. Ini diakui oleh orang Kristiani dalam kitab Matius 1:18. Ya, dikatakan di sana sebelum mereka Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Nah, Maria mengandung Roh Kudus itu ingin mengatakan bahwa Maria mengandung bayi bukan dari proses perkawinan, bukan dari proses pertemuan antara sel laki-laki dengan sel perempuan. Kira-kira begitu. Ini diakui oleh Matius, ya. Artinya orang Kristen pun memang mengakui bahwa Nabi Isa lahir bukan dari proses percampuran
bapak dan ibunya. Dengan demikian maka kelahiran Nabi Isa merupakan kelahiran yang ajaib, nggak ada bapaknya kok gitu, ya kan? Kok bisa terjadi sedemikian? Maka ini diakui oleh kaum Kristiani. Kemudian Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 35 dikatakan, dan Lukas mengatakan bahwa ketika berita gembira atas kelahiran anak suci tersebut diberitahukan kepada Maria, dia memberi alasan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi sedangkan aku belum bersuami? Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini Lukas 1:34-35, pasal 1 ayat 34-35. Ini hampir persis sama dengan ayat Al-Qur'an surah Al-Imran. Ya. Kalau tadi Maryam berkata, bagaimana mungkin aku punya anak kira-kira sedangkan aku tak pernah atau belum bersuami. Malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungimu. Dalam surah Ali Imran 47 rekaman Maryam sama seperti itu. Qalat rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi yang tadi ada di Lukas pasal 1 ayat 34-35 dalam bahasa Al-Qur'annya tercantum dalam surah Ali Imran ayat 47. Persis sama. Dengan demikian maka kalau begitu kelahiran Isa memang diakui oleh Bible dan juga oleh Al-Quran bahwa beliau memang tidak lahir dalam proses persentuhan laki dengan perempuan. Kemudian beda Musa dengan Isa, ya. Kelahiran Yesus yang ajaib berlawanan dengan kelahiran Musa dan Muhammad yang alami, ya. Karena Al-Masih tidak seperti Musa, tetapi Nabi Muhammad seperti Musa. Dan Tuhan berkata kepada Musa pada Ulangan 18:18, seperti engkau ini seperti Musa dan Muhammad seperti Musa, sementara Isa Al-Masih tidak sama seperti Musa. Jadi kalau begitu sudah ada karakteristik Nabi Muhammad tercantum di dalam Ulangan 18:18 tentang memiliki karakteristik yang sama dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kan nabi yang kuat, nabi yang penuh perjuangan, yang tantangannya musuhnya juga besar dan lain sebagainya. Ya, Nabi Muhammad juga sedemikian. Kemudian adanya ikatan perkawinan. Ya, Nabi Musa dan Nabi Muhammad menikah. Ya, Nabi Musa menikah dengan Safurah. Ya, namanya Safurah. Nabi Muhammad istrinya banyak. Salah satunya yang ingin kita samakan mungkin Khadijah. Ya, tapi Isa Al-Masih sampai dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai kehilangannya itu dari dunia ini, Isa Al-Masih belum melaksanakan perkawinan. Entah karena pada waktu itu dia belum sempat atau karena banyak gangguan dan lain sebagainya, ya, begitu. Ya, sekirain aja kali dulu, kita buka pertanyaan aja kalau gitu. Silakan ada. Ya. Ya, masa transisi, berarti sebelum lahirnya Nabi Muhammad, ya. Ya. Kalau dilihat dari tahun kelahiran, Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi itu. Ya, Nabi Muhammad lahir 571 setelah lahirnya Nabi Isa, ya. Maka masa ini disebut dengan masa fatrah namanya, masa kekosongan datangnya Nabi dan Rasul. Namanya disebut dengan masa fatrah. Masa fatrah ini bisa terjadi dua, ya. Bisa terjadi agama yang digunakan dan syariat yang berlaku adalah masa Nabi terakhir sebelum datangnya Nabi yang baru. Berarti antara tahun 1 Masehi sampai 571 Masehi itu syariat yang berlaku adalah syariat Nabi Isa. Nah, syariat Nabi Isa itu
menghimpun, menggabung Taurat dan Injil sebagai kitab suci, ya, dan Nabi Isa sebagai nabi. Kayak kita sekarang nih, nabinya adalah Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Quran. Masa transisi 1 Masehi sampai 571 Masehi sebelum datang Nabi Muhammad, maka di sini berarti adalah masa berlakunya syariat Nabi Isa. Jadi orang yang mau masuk Islam, kita kira-kira begitu, atau yang benar agamanya, itu adalah harus mengakui bahwa Isa Rasulullah bertuhannya kepada Allah, Isa-nya ada sebagai nabi dan rasul, kitabnya yang ada pada waktu itu adalah Taurat dan Injil. Mestinya begitu. Nah, itu satu fatrah di mana ada nabi kalau begitu. Ada warisan syariat yang Allah turunkan, ya, dan diberlakukan sampai datangnya Nabi Muhammad. Di mana bukti pengakuan itu? Ya, di mana bukti pengakuan kitab suci itu masih berlaku sampai zaman Nabi Muhammad? Saya ingin ambil kasus. Suatu hari terjadi kasus besar di kalangan rahib, ya, di kalangan rahib mereka begitu. Yaitu terjadinya perzinahan, ya. Ada seorang rahib berzina dan ternyata itu ketahuan, ya, perzinahan tersebut. Permasalahannya nih ketika ingin dihukum itu, ya, masyarakatnya itu merasa tidak nyaman karena tokoh besar mereka dihukum, ya, tokoh besarnya ahli kitabnya harus dihukum gitu. Akhirnya mereka, ya, menentukan fatwanya nih kemana dan bagaimana caranya supaya lepas dari jerat hukum, ya. Tapi pembesar ulama-ulama yang lain pada waktu itu tidak bisa menerima. Bagaimanapun perbuatan zina sesuai dengan hukum Taurat dan Injil harus dihukum gitu. Mereka nggak puas, ya, mereka nggak puas. Akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi udah di masa Nabi Muhammad nih, tapi Quran belum sempurna. Mereka datang kepada Nabi Muhammad menanyakan tentang kasus ini. Jadi peristiwa ini terjadinya udah di zaman Nabi Muhammad, ya. Tapi Nabi Muhammad belum punya Quran secara utuh, sehingga Nabi Muhammad tidak bisa menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. Nah, akhirnya mereka berembuk dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ambil keputusan. Ya, bahasanya kira-kira begini. Saya punya kitab saya belum sempurna. Saya punya agama saya pada saat ini belum sempurna untuk mengatur hal-hal yang sedemikian. Mari kita kembalikan saja aturan ini kepada kitab suci kalian. Tuh di situ tuh, ya. Nabi Muhammad menghargai benar kitab suci mereka, ya. Nabi Muhammad mengakui Taurat dan Injil yang bahkan pada waktu itu Nabi Isa udah diangkat sebagai Tuhan tuh kan 425, ya. Jadi bagi Nabi Muhammad, oke, kalau kalian mau mengimani Yesus silakan, tapi kitab suci tetap dipakai, ya. Akhirnya diambillah kitab Taurat dan Injil, mereka cari mana ayat yang terkait dengan hukum zina, ya. Nah, ditemukanlah hukum zina. Kata Nabi, ya udah laksanakan saja itu hukumnya. Ternyata hukuman zina dari dulu sampai sekarang sama, yaitu orang yang sudah dewasa dan sudah pernah menikah itu hukumannya dengan cara dirajam, badannya dipendam setengah badan lalu timpugin sampai mati, ya. Nah, itu Nabi Muhammad mengakui Taurat dan Injil sebagai kitab yang syariatnya masih berlaku masa itu, ya. Nah, sekarang ada yang lagi fatrah yang kedua, di mana antara nabi yang satu dengan nabi yang lain syariatnya hilang. Contoh yang paling panjang fatrah ini adalah masa dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ke Nabi Muhammad yang ada di kawasan Mekah pada waktu itu, ya. Kawasan Mekah dan kawasan Jazirah Arab pada waktu itu tidak ada syariat yang diberlakukan. Karena apa? Untuk Taurat dan Injil itu pemberlakuannya buat Bani Israel, bukan buat bangsa Arab di kawasan Mekah dan Madinah pada waktu itu. Sementara syariat Nabi Ibrahim itu kan Nabi Ibrahim nggak punya kitab secara khusus, ya. Nggak ada cerita di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim punya kitab khusus, hanya punya lembaran-lembaran yang disebut dengan suhuf. Dan itu mungkin sudah tidak lagi berlaku memasuki era-era berkepanjangan, karena dari zaman Nabi Ibrahim
ke zaman Nabi Muhammad itu usianya kurang lebih ada 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Kira-kira diperkirakan tuh 2000 tahun. 2000 tahun itu nggak ada tuh syariah. Nggak ada ayat suci dan juga tidak ada nabi. Ya. Allah nggak pernah mengutus nabi antara Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad, tuh tengah-tengahnya tuh nggak ada nabi tuh. Maka jangan heran kalau akhirnya syariah makin lama makin pudar dan hilang, sementara manusia akhirnya berlaku sudah tidak lagi sesuai dengan aturan agama. Maka kita lihat di kalangan bangsa Arab pada waktu itu, yang pertama minum minuman keras berlaku di mana-mana. Yang kedua pembunuhan, peperangan terjadi di mana-mana. Yang ketiga yang namanya perzinahan, ya bukannya saja laki-lakinya yang berzina, perempuannya juga memang menyiapkan diri untuk hal itu, ya. Sampai pada waktu itu Pak, ada seorang perempuan yang punya daya tarik yang sangat luar biasa. Dia boleh memiliki 12 suami. Bayang itu, harinya ada 7, suaminya 12. Bagaimana tuh? Apa tiap malam 2 suaminya nginep di situ gitu misalnya? Kan sulit kalau begitu ya kan, bisa ribut nih berdua, mana gua duluan katanya begitu ya kan. Itu boleh pada waktu itu ya. Minimal ada perempuan yang cantik itu memiliki 7 suami sesuai dengan bilangan harinya. Jadi dia tinggal menentukan hari Senin A, hari Selasa B dan seterusnya. Tapi ada yang memang orang sangat mencintainya dan sangat menginginkannya menjadi istri, dia bisa ya sampai 12. Itu kan sangat luar biasa sekali pada waktu itu peraturan seperti itu ya. Minum keras, perzinahan, perjudian, riba itu berlaku di mana-mana begitu pada waktu di kalangan bangsa Arab. Dan yang namanya pembunuhan anak perempuan ya, bukan saja orang biasa yang melakukan penguburan terhadap lahirnya anak perempuan. Umar bin Khattab pun pernah menyesali akan perbuatannya ketika masa jahiliyah, dia pernah mengubur anaknya yang perempuan. Jadi begitu hebat dekadensi moral yang ada pada bangsa Arab pada waktu itu, karena terlalu jauhnya syariah yang Allah turunkan itu sudah dilupakan oleh manusia, terutama syariah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Nah ini patrah yang salah satunya, di mana pada waktu itu tidak ada pemberlakuan syariah, maka udah amburadul lah tuh manusia semuanya. Tapi kalau patrahnya Nabi Isa ke Nabi Muhammad di kalangan bangsa Bani Israel, itu ada aturan, dia punya peraturan-peraturan mana halal, mana haram, ya kan, mana bagaimana sholat, bagaimana berzakat, ada aturannya. Dan itu tercantum di dalam Bible, Taurat dan Injil yang memang diemban oleh Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu mempunyai 2 kitab, Taurat dan Injil, untuk diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari, gitu ya. Nah ini dua patra ini yang berbeda ya, antara yang satu dengan yang lain. Begitu kira-kira Pak. Cukup. Baik. Terakhir, sebagai bukti bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani adalah orang yang kenal dengan karakteristik Nabi Muhammad, ketika pemberitaan tentang diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi itu yang mengakui awal-awal semua orang Yahudi dan Nasrani, tak ada satupun orang Arab yang bisa mengakuinya ya. Pada waktu pertama kali ditemukan oleh pendeta rahib Bahira di Syam, Nabi sedang berdagang dengan pamannya Abu Talib, itu yang membaca karakteristik sesuai dengan Taurat dan Injil itu pendeta Bahira. Taunya dari mana? Pada waktu itu Nabi Muhammad berteduh di sebuah pohon yang menurut orang Yahudi dan Nasrani, pohon tersebut tidak pernah dinaungi kecuali akan jadi nabi katanya. Pendeta Bahira melihat, langsung panggil, langsung ajak dialog, langsung buka Taurat dan buka badannya Nabi. Apa yang tertera di dalam Taurat benar ada di badannya Nabi. Pendeta Bahira bilang, kamu nanti akan jadi nabi sesuai dengan apa yang kami dapatkan di dalam kitab kami. Lalu kemudian Bahira memanggil juga Abu Talib untuk pulang dan jangan ngomong sama siapapun, sebab nanti kalau ini dibicarakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani marah, karena mereka lah yang sedang menanti-nanti nabi akhir zaman, nabi besar tersebut, yang seharusnya menurut mereka ini harusnya lahir dari kalangan mereka. Tapi kok kenapa lahir dari kalangan bangsa Arab? Mereka hasut, mereka iri, jangan-jangan nanti engkau dibunuh.
Pulang sekarang jangan beritakan apa-apa sampai tunggu datangnya wahyu Tuhan. Nah, itu orang Yahudi itu, orang Nasrani yang ahlul kitab. Sampai Nabi Muhammad dapat wahyu yang pertama, Khadijah menghubungi pamannya Waraqah bin Naufal. Bertanya, "Hai paman, ini apa kejadian kayak begini?" Kata Waraqah, "Hada namus, hada namus, hada namus," 3 kali. Ini Jibril, ini Jibril, ini Jibril. Saya berjanji saya akan masuk Islam kalau nanti engkau sudah diangkat jadi nabi sesungguhnya. Yang dilaporin bukan bangsa Arab, ya, tapi orang Yahudi pada waktu itu. Dan banyak lagi kasus yang lainnya, ya, yang semuanya itu diketahui dari Taurat dan Injil. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani sudah lebih mengenal Nabi Muhammad lebih dahulu dari kalangan bangsa Arab sendiri, yang notabene-nya adalah bangsanya Nabi Muhammad SAW dalam prosesnya pada waktu itu. Baik, inilah sebagai penutup. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini menjadi bahan pengetahuan kita, dan dengan demikian maka sesungguhnya memang apa yang tercantum di dalam semua kitab suci itu ada tentang karakteristik sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjut dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.